عصيتك ربي فأمهلتني. Di suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan kepada kalangan sahabat, ala inna li'amillahi a'da, ketahuilah pada nikmat-nikmat, pada setiap Allah menempatkan nikmat-nikmat itu ada musuh-musuh nikmat. Pada saat yang sama sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Rasulullah, man a'da'un ni'am ya Rasulullah, siapakah yang menjadi musuh nikmat Allah ya Rasul? Maka pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab, mereka adalah alladzina yahsuduna ala ma atahumullahu min fadlih, orang-orang yang iri, orang-orang yang dengki atas penempatan nikmat yang Allah tempatkan. Min fadlih, semua itu adalah merupakan anugerah dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menyimpul yang menjadi musuh nikmat Allah Subhanahu wa taala siapa? Pengiri, orang yang dalam pribadi beliau tumbuh subur penyakit yang dinamakan dengan penyakit hasud atau iri. Pada saat kita mempertanyakan, adakah manusia yang selamat dari yang namanya penyakit iri? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menjawab dalam satu hadis, salasatun la yanju minhunna ahad. Ada 3 penyakit yang tidak ada seorang pun yang selamat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama-tama adalah ad-dhannu, praduga, main duga. Kemudian yang kedua, wal hasadu, iri. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa thayratu adalah thayrah. Thayrah itu diterjemahkan dengan bukti atau tanda-tanda kemalangan. Kita kalau bahasa mufradatnya tayrun itu memang burung. Bahkan genukil kalimat tayrah dikarenakan kebanyakan hal-hal yang dianggap malang oleh orang-orang adalah awalnya dari burung. Ya dijem nyonya makna, dijem jih makna, dijem la ilah makna. Kamu tunggu. Lantas sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanya kepada Rasulullah, wa ma yanju minhunna ya Rasulullah. Tidak ada seorang sahabat pun yang protes di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, ya bagaimana Rasulullah? Long hana kena, hana protes dari kalangan sahabat-sahabat Rasulullah kena dan tidak kena. Tapi yang ditanyakan oleh kalangan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ma yanju minhunna ya Rasulullah. Iban ya Rasulullah, cara untuk takutlah tak lepas ron ya Rasulullah. Maka di awal kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau melanjutkan, iza hasadta fala tabghi. Punya memang kadang-kadang lah pribadi katanya idimam ibadah penyakit iri, maka tugas katanya adalah memberi. Innallaha la yu'aqabu bima fi qulubikum, karena katanya yang biasa-biasa katanya urus pasaran, Allah galak nanti sama hukuman kalau seandainya kesalahan masih sebatas di dalam hati. Tapi penyumpama kadang-kadang iri yang sudah nampak ke mulut, lahir di pekerjaan, maka pada saat itulah untuk kemudian baru mendapat hukuman dan ganjaran. Kemudian yang kedua,
praduga dan prasangka, jangan dulu dianggap itu adalah satu kebenaran dan satu kepastian. Hatta tara bil muayyanah, buat klarifikasi, periksa dulu kalau tidak gibah. Tara bil muayyanah, yang periksa. Kemudian wa iza tatayyarta, menyadukkan oleh adanya bukti-bukti dan data damana famdi, kata Rasulullah, maka tugasmu adalah lanjut jalan. Uronyo kadang-kadang adanya begitu pada duit dari rumah ikohmiya ikul yang dia orang ada saja uronyo hanya rezeki. Tapi pada saat yang demikian, hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, Ibnu Abbas ngedidik kita dengan satu kalimat yang di penghujung kalimat beliau, insyaallah biiznillah lam yadurruka syai'an, engkau tidak bisa dimudaratkan oleh sesuatu apapun. Apa yang diajarkan oleh beliau? Allahumma la tayra illa tayruka, wala khaira illa khairuka, wala ilaha ghairuka, wala haula wala quwwata illa billah. Satu kalimat yang diajarkan oleh Ibnu Abbas sebagai penangkal. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, sehingga tanya kalau tadinya Rasulullah SAW menyampaikan tidak ada seorang pun yang selamat, katanya yang berdiri tungku selamat kira-kira. Dalam hadis Rasulullah SAW, masuknya rombongan tungku-tungku ulang neraka itulah karena sesama tungku saling iri. Ada satu hadis Rasulullah SAW sampaikan oleh Rasulullah, sittatun yadkhuluna an-nar bi sittatin. Ada 6 kelompok, 6 kalangan umat manusia, mereka itu akan masuk ke dalam neraka Allah dengan 6 penyebab. Pertama-tama al-umara bil juri, para pemimpin karena mereka itu zalim, berbuat fasik semena-mena dengan rakyat yang ia pimpin. Kemudian yang kedua wal a'rabu bil ta'assubi, orang Arab karena bangga dengan bangsa yang mereka itu miliki, muji hawa Arab. Gedanya orangnya juga dengan bangga membawa nama-nama besar keluarga, itu juga al-a'rabu bil ta'assub, karena orang Arab bukan karena kearabannya ia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, malah yang menyebabkan mereka itu masuk ke dalam neraka adalah ta'assub, bangga karena bangsanya. Lu ngampun, lu cut, budimang ampun, budimang cut, ikreh neraka, alhamdulillah. Yang ampun ga cut muslihat, tapi hati jangan ada ta'assub. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah SAW, wadahaqina bil kibar, tokoh melimpah jaya tokoh dalam neraka. Dalam neraka pada irono tokoh redih. Oh ada juga tokoh. Kenapa tidak bolehkah seseorang itu menjadi tokoh? Maka Rasulullah SAW beliau menjelaskan bil kibar, tokoh itu banyak dari kalangan mereka yang masuk neraka Allah. Kenapa? Seiring dengan naiknya ketokohan mereka itu juga didampingi oleh sifat takabur. Maka orangnya yang kaji ke tokoh, baik biung dari tokoh. Kenapa di dia masjid yang sudah ditokohkan, lagi pengkon naik waktu dan neraka? Jangan, karena yang perlu kita belajar adalah jangan takabur, rendah hati. Kata Rasulullah SAW, salah satu di antara konsep utama beliau adalah rendah hati. Bima rahmati minallahi lintalahu, karena engkau senantiasa dibayungi oleh rahmat Allah, makanya engkau bisa berlembut-lembut dengan mereka itu. Walau kunta faddan, bila seandainya kata faddan ghalidhal qalbi, aku hati keras tidak mau mendapatkan kritikan, maka lafadhu min haulik, yang sahabat-sahabat Muhammad akan diubah kedah. Oleh karena demikian,
Punya memang kadang-kadang renyo yang ikut sebagai kendrau sebagai pemimpin. Renyo yang lembut akhir dalam jalan itu salah. Kenapa? Keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mengedepankan kelembutan. Anak orangnya minta pimpin dengan lembut, hai betul, karena sudah terbiasa dengan keras. Kita nyokol mau hana pakha, tapi pak lembut itu boleh. Teh takut habis. 3 jam 4 kan ikut kenal ikut pak lembut hai betul. Bahkan sudah keenakan dengan volume tingkat 10. Sehingga menyatakan tidi legendanya urun si ulun tua yang dimuliakan Allah, kuatlah irama macam-macam. Nah, irama yang rendah, irama yang tinggi. Tapi tinggi, ma tinggi, ayah tinggi. Sehingga anak mudanya terbiasa dengan nada tinggi, di rumah tinggi, terus balai tinggi, baru mau digula tinggi. Punya galak terus pak tinggi, halut pak tinggi. Hadirin sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wattijar bil khiyanah." Urang toke pelaku tijarah dalam bidang muamalah, mereka yang banyak sekali menjadi penghuni neraka. Nauzubillah. Kenapa? Karena mereka itu khianat. Bukan bukan, tapi hindari di dalam berjual beli kita yang namanya khianat. Kalau kita tahu barang itu cacat, tolong sampaikan kepada orang-orang bahwa barang itu adalah cacat. Kemudian yang kelima, yang keenam, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wazul ilmi. Ada satu riwayat yang dikatakan dengan wal alimu bil hasadi. Menyawazul ilmi itu luas, tapi wal alim, kalau yang alim itu khusus urung yang orangnya tak kelihatan berdedungku katanya punya peluang yang sangat besar untuk bisa masuk ke dalam neraka Allah. Kenapa? Bil hasad, iri. Menyatakan kalau legendanya urung si urung dua yang dimuliakan Allah, ya punah deh, punya punah ini katanya buat. Tadu di samping tubuhnya tak jadi dadu legendanya kelebihan yang nampak tubuh lain. Menyahugam putsah apa itu pak kedengar tak cerita lebih tubuh lain. Itu di dalam pribadi beliau masih subur makmur penyakit ini. Tapi biasa dia praktek itu untuk itu beda itu punah teh apa naktek. Bebe yang ini punah teh tentu.